bersatu hati tolak di dalam nama Yesus ya Roh Kudus bekerja. Makasih Tuhan Yesus segala dosa kesalahan kami melayakan kami melayani Engkau Allah yang kudus kuduskan setiap hati kami memberkati kami memberkati jemaatmu supaya sungguh-sungguh memuliakan kami. Makasih Bapa, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu buat kemurahan-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Doa berdoa, doa kami penuh dengan kekurangan yang kami rasakan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus selama kami haleluya. Sehingga diberkati luar biasa. Amin. Udah semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kok lemas? Apa kabar? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Kita harus sukacita untuk memuji-muliakan. Untuk memuji-muliakan Tuhan, kita harus bersukacita. Selamat sore. Selamat sore. Puji Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau fokus melayani Tuhan. Mari kita mau fokus untuk memuliakan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita angkat pujian saat ku tak melihat jalannya. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat
seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya bukan karena kekuatan gagah kami, karena kami percaya itu karena anugerah kasih-Mu yang sudah Engkau beri kepada setiap kami, sehingga kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh, haleluya, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, luar biasa. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, mari kita mau sembah Dia pada sore hari ini. Dia ada bersama kita pada sore hari ini. Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih kami ucap syukur. Memuliakan Engkau pada sore hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kamu yang memujikan kita bersorak-sorai. Nama Tuhan bagi Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi, memandang semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Dengar Tuhan berkata, dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gunakan semua senjata dalam kuasa api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini berangkat iman-Nya. Setiap majunya namanya Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan
ada yang mau bersaksi, saya buka ruang kesaksian. Yang mau bersaksi, saya undang untuk Benyamin. Siapa yang mau bersaksi? Haleluya. Saudara-saudaraku, saya mau bersaksi kejadian ini beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Pada saat itu pada saat itu tuh saya masih sekolah, masih kecil, masih SD ya. Nah, saya tuh tinggalnya asalnya itu dari desa di tengah-tengah hutan di daerah Randu Blatung, Cepu, Blora sana. Nah, dari jalannya itu masih itu kecil sedikit. Nah, yang di desa itu yang orang Kristen itu cuma 3 sama 1 tante saya satu. Pada saat itu ada gereja namanya gereja GPDI ya. Gereja GPDI itu dia datang di situ dan pendetanya itu rajin banget. Dia tuh nyamperin dari rumah ke rumah untuk mencari jiwa di situ. Karena pada umumnya di situ tuh beragama satu Islam, yang kedua Konghucu. Dan keluarga saya itu dari Konghucu Tulen. Dari kalau sembayangan tuh mulai sembayangan A sampai Z diikuti semua. Satu keluarga tuh semua Konghucu. Nah, pada saat itu pendetanya tuh nyamperin satu rumah, karena yang disamperin tuh ya orang Islam, orang Konghucu, ya nggak ada yang mau akhirnya, nggak ada yang mau datang ke gereja. Kalau mereka ibadah ya cuma 3 orang, berlima sama pendetanya. Akhirnya pendetanya itu dapat hikmat dari Tuhan. Dia itu nyamperin anak kecil-kecilnya, anak kecil-kecil sekolah minggu samperin satu. Nah, kan anak-anak itu kan nggak ngerti apa itu gereja, apa itu, ya datang aja. Mereka diajak nyanyi. Nanti kalau datang pulang tuh dikasih gambar satu-satu. Dan gambarnya pada saat itu zaman itu gambar berwarna itu adalah gambar yang luar biasa kan. Mungkin saya umur 64 mungkin ibu-ibu yang sepantaran dengan saya, gambar tahun berarti 64 itu saya lahir tahun 60, ya sekitar tahun 67, 68 itu gambar berwarna itu adalah gambar yang luar biasa. Pendetanya itu kasih itu satu ke murid sekolah minggunya itu. Dan dari gambar itu dia memberikan janji, nanti gambar ini dikumpulkan ya, nanti kalau Desember namanya itu Natal, dikumpulkan semua, siapa yang paling banyak dia dapat yang paling besar. Nah itu akhirnya dari gambar itu kami yang anak-anak sekolah minggu yang sempat terjangkau sama mereka, itu ngomong sama temennya, ngomong sama saudaranya, ayo nanti kalau Desember kita dapat hadiah, tujuannya itu. Nah saudara, akhirnya anak-anak sekolah minggunya itu banyak, tapi orang tuanya tetap 3 orang, 5 sama pendetanya. Akhirnya dikasih firman, diceritain apa, sampai akhirnya anak-anak sekolah minggu itu beranjak menjadi SD sampai SD kelas 6, saya ingat SD kelas 6, dan pendetanya itu ngomong, kalian berdoa untuk orang tua kalian, ya. Kamu kalian mau masuk surga sendiri. Ya, orang tua kalian kan kasihan. Akhirnya kami itu berdoa ya, sungguh-sungguh berdoa, namanya anak kecil kan doanya terus ya. Berdoa untuk orang tua, untuk mama, papa, supaya bisa ikut Tuhan Yesus, bisa masuk surga. Nah, akhirnya doa itu dijawab itu pada saat saya kelas 2 SMA. Padahal doanya tuh mulai SD. Kelas 2 SMA itu baru dijawab. Orang tua saya akhirnya orang tua saya masuk ke gereja.
terus akhirnya tante, uwa, yang lain, akhirnya sampai ke emak dan makco, sampai ke makco yang dulunya itu waduh luar biasa masalah sembayangan itu, akhirnya mereka satu keluarga besar itu diselamatkan. Itu adalah janji Tuhan. Ya janji Tuhan, satu orang diselamatkan maka sebuah keluarga besar. Amin. Sampai pada akhirnya pada saat mama saya meninggal, kalau orang Konghucu yang apa tuh namanya kusuk banget, itu dia kalau masuk ke gereja itu dia sembahyangnya juga luar biasa melebihi orang Kristen yang dari lahir. Ya. Sampai mama saya meninggal, pada saat mama saya mau masuk koma, sakit di rumah sakit, satu hari sebelum masuk koma, yang keluar dari mulutnya itu apa? Biar kehendakmu yang jadi Tuhan, biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Dari pagi sampai malam tuh tidak ada titik komanya. Terus biar kehendakmu yang jadi, biar kehendakmu yang jadi, sampai tengah malam dia masuk koma, 2 hari kemudian. Jadi ayo kita yang punya, mungkin ada anak kita, cucu kita yang belum mengenal Tuhan, atau saudara kita yang belum mengenal Tuhan, ayo kita kenalkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membawa kita. Amin. Puji Tuhan, sajian yang memberikan semangat buat kita. Kalau ada saudara kita yang belum percaya, mari kita mau menjadi saksi, membawa mereka untuk diselamatkan. Karena satu orang diselamatkan, kita sekeluarga diselamatkan. Yang belum, keluarga yang belum percaya, mari kita mau menjadi saksi, membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Tidak ada yang saksi lagi. Kalau nggak ada, kita mau persiapkan Cimin. Puji Tuhan, Cimin mau bersaksi. Terima kasih. Saya akan bersaksi ya. Anak saya itu mungkin sama adik ipar saya itu sakit hati. Sudah 4 tahun ini tidak pernah bicara. Kalau dia datang, saya telepon, Vi, mungkin datang, biar no. Tapi saya bilang sama anak saya, tidak boleh. Kenapa sih kamu kok gitu? Mama kan nggak ngerti. Namanya anak muda, saya diam. 4 tahun saya berdoa, tapi Tuhan tolong ya. Minggu kemarin adik saya datang, saya bilang, Vi, mungkin datang ke sini, Vi, sama Tuhan. Mana? Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Lama sekali 4 tahun saya berdoa, Tuhan tolong satukan. Biasanya Via itu sama ipar saya itu deket kayak saya deket kayak mamanya sendiri. Nggak tahu itu adik ipar saya itu ngasih tahu gimana, saya kurang jelas. Kok sudah 4 tahun tidak ada kabar. Si ipar saya bilang, Cimin, apa? Oh ya, Via tak telepon kok gak bisa, mesti di reject. Waduh, gak tahu aku. Terus saya bilang gini, tak tanya, ada apa Via? Gak ada apa-apa, kata gitu. Saya tetap berdoa. Lama sekali saya sampai putus asa. Tuhan, sampai kapan? Jangan sampai dipisahkan antara keluarga satu dengan yang lain, saya bilang gitu. Tapi minggu kemarin Tuhan jawab, saya sungguh bersyukur sekali. Terima kasih. Walaupun lama, rasanya itu saya putus asa. Saya bilang, aduh sampai kapan? Ya kalau saya hidup, kalau saya enggak, anak saya cuma 1. Gimana? Tapi Tuhan itu baik. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, kalau kita setia, kita minta sama Tuhan, berdoa, pasti Tuhan jawab. Kalau Tuhan jawab itu nggak bisa langsung instan. Kadang Tuhan jawab, ya tunggu, kita sabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Ya puji Tuhan, kalau Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Pasti apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan adalah jawaban atas setiap persoalan masalah kita. Asal kita percaya, kita tetap berdoa, jangan putus asa. Pasti Tuhan beri jalan kuat, Tuhan beri jawaban. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Yesus Raja Damai. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kita mau siapkan hati kita untuk kita beroleh kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.
Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, Kau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan pada saat malam hari, sore hari ini Engkau akan memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati. Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara, ini akan membawakan satu renungan. Ini khotbah lama saudara, tapi tak delok-delok kok catatannya kok belum pernah tak khotbah di sini. Tapi seumpama wis pernah ya ndak apa-apa ya, tetap firman Tuhan ya. Amin. Amin. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, yaitu doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, doa Bapa kami kita jadikan visi ya Tuhan. Saudara, visi itu apa? Tujuan, pandangan hidup, wawasan. Kita pegang saudara. Apa? Saya akan membahas tentang doa Bapa kami ini ya saudara. Saudara, yang pertama, Bapa kami yang di surga. Di sini saya ngambil surga adalah surga atau kehidupan kekal, itu adalah esensi.
inti daripada kekristenan. Jadi setiap yang kita berkumpul, kita beribadah, tujuannya cuma satu. Nanti pada saat saya dipanggil Tuhan, saya ada bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Amin. Saudara, jadi Injil, pemberitaan tentang karya Kristus di dalam dunia ini, itu kabar baik yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia ini. Saudara, gini maksud saya. Kepercayaan lain itu adalah usaha manusia untuk menggapai Sang Pencipta. Usaha manusia untuk diperkenankan oleh Tuhan. Dia berusaha bagaimana supaya dia mendapatkan Sang Pencipta. Tetapi di dalam kekristenan bertentangan, saudara. Di situ Allah berinisiatif untuk memulihkan, untuk menjangkau saudara dan saya, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya ambil satu contoh, saudara. Di dalam, kalau saudara pernah membaca ya, anak perempuan orang pada zaman di Israel sana, zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa, orang yang kedapatan, orang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dia harus mati, dilempari batu. Itu sudah hukum di sana. Lah pada saat itu Tuhan Yesus datang, saudara. Tuhan Yesus duduk pagi-pagi sekali. Orang Farisi itu nyeret seorang perempuan, kedapatan dia berbuat zina. Waduh, diseret, mungkin sudah dipukuli, saudara. Dan wanita ini sudah menyerah. Mungkin aku mati hari ini karena apa yang saya lakukan. Pada saat yang demikian, saudara, dia seret di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ndodok, saudara. Di situ dikatakan nulis-nulis di tanah, nulis-nulis. Guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus mati. Apa yang guru katakan? Apa pendapatnya guru? Menang ya Tuhan Yesus. Tidak dijawab. Tetap nulis-nulis di. Wah, itu orang Farisi sudah banyak, saudara, bawa perempuan itu mungkin didorong, dipukuli apa. Terus pada saat itu dipaksa lagi. Guru, pendapatmu apa ini? Lalu Tuhan, gurunya dingkluk, dia lihat. Dia apa yang dia katakan? Yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama. Dari yang tua, mereka pergi satu-satu. Karena mereka sadar bahwa mereka pun juga berbuat dosa. Amin. Di situ ada kata-kata Tuhan Yesus yang luar biasa. Setelah semua pergi, tinggal wanita ini toh. Lalu Tuhan delok wanita. Hei perempuan, di mana orang-orang tadi? Tidak ada guru, semua pergi. Apakah tidak ada yang menghukummu? Tidak ada guru. Lalu Tuhan ngomong apa, saudara? Aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dari urutan ini kita bisa menyimpulkan, saudara, bahwa kasih karunia itu diberikan kepada kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu, untuk membayar semua yang harus saudara bayar, yaitu kematian yang kekal karena akibat dosa. Karena firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Maut yang dikatakan maut di sini adalah kematian yang kekal. Dia bayar di atas kayu salib, saudara. Dengan kasih karunia-Nya itu, dia bayar dengan gratis. Dia berikan kasih, dia berikan anugerahnya. Dengan kasih dan anugerah, kita mampu berbuat baik. Sangat beda. Aku mengampuni engkau, jangan berbuat dosa. Tetapi di dalam kepercayaan yang lain dikatakan, kalau engkau tidak berbuat dosa, aku mengampuni. Ngerti saudara bedanya? Tuhan memberikan dulu kasih-Nya. Tuhan memberikan dulu roh-Nya. Menganugerahkan roh-Nya kepada orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan saudara untuk hidup kudus dan benar. Amin. Oleh sebab itu, saudara,
kasih anugerah Tuhan itu luar biasa. Saudara kalau duduk di tempat ini bukan karena keinginanmu, karena Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidupmu ini. Dan Roh itu yang akan membawa engkau menjadi berkat. Semakin kita memberikan Roh Kudus itu kesempatan untuk berkarya dalam hidupmu, engkau akan menjadi berkat. Amin. Tuhan, saudara, keselamatan kita bukan keselamatan bukan maybe yes, maybe no. Mungkin nanti aku selamat, enggak. Tapi keselamatan enggak dan amin. Amin, saudara. Mungkin di dalam pengajaran kebaikan, orang yang mau masuk surga harus berbuat baik. Perbuatan baik itu yang membawa ke surga. Benar, saudara? Enggak. Mungkin atau ada pengajaran, nek dosamu wakeh, gak masuk surga. Wong Kristen iki sing ngomong. Tapi nek dosamu titik masuk surga, maksudnya piye? Oke, itu ke seberapa titik seberapa? Kita balik ke zaman perjanjian lama. Proses pengampunan dosa. Setiap tahun bangsa Israel itu datang ke imam besar. Dia membawa korban penebus salah. Korban penebus dosa dibawa di dalam kehadapan imam besar. Lalu imam besar itu tanya enggak? Nek saudara pernah baca, dosamu apa ae? Coba rincian. Tanya enggak? Enggak. Yang diperiksa apa, saudara? Yang diperiksa itu korbannya. Sing mbok bawa mbek itu dombamu itu diperiksa cacat enggak? Kalau kalau dombamu itu sempurna, bagus, tangan ditumpangi, darah tercurah, dosamu resik. Amin. Itu zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian lama, Yesus sebagai domba, anak domba Allah yang kudus tak bercacat, itu sekali untuk selama-lamanya. Bangsa Israel tiap tahun dia melakukan itu. Atau mungkin gini, kebaikan. Contohnya apa? Ditilang, ya. Dulu pernah tak saksi nih. Ditilang. Saudara ditilang karena tidak pakai helm. Saudara David, saudara ditilang karena salah. Lalu sebelum besok ditilang, saya berbuat baik, saudara. Tak bantu panti asuhan, bantu jompo. Tak bantu sampai sampai entek petang juta. Pada saat saya di hadapan Pak Hakim, saudara David, saudara melanggar undang-undang Indonesia, pemerintahan. Saudara telah melanggar, oleh sebab itu saudara harus dihukum dengan hukuman denda. Sebentar Pak Hakim, sebelum saya divonis, saya tunjukkan tanda terima saya. Inilah aku bantu kebaikan saya. Lalu kira-kira Pak Hakim membebaskan saya enggak? Enggak. Artinya apa? Kebaikanmu enggak iso nutupi kesalahan. Bener, pintar. Berbuat baik terus. Kecuali sejak lahir sampai kamu mati enggak pernah berbuat dosa. Kalau dosa, satu dosa cukup menghantarkan saudara ke neraka. Amin. Jadi kebaikanmu tidak bisa menutupi dosa-dosamu. Hanya pengorbanan Kristus, hanya darah Kristus yang tercurah, itu yang menghapus segala dosa. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam kekristenan pegang teguh-teguh, imanmu pegang teguh-teguh. Yesus satu-satunya juru selamat. Amin. Kalau kita lihat di dalam Ibrani, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hanya Yesus toh sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, jadi esensi inti daripada kekristenanmu bukan berkat,
bukan kesembuhan, tapi nanti oleh aku mati, aku bersama Yesus di surga. Amin. Saudara, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, artinya apa saudara? Tubuh jasmaniah ini, tubuhmu dibongkar mati, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat tangan manusia. Wah, luar biasa ya saudara. Tak saksi nih yo. Saya itu punya CC saudara. CC ku itu, saya 8 bersaudara. Saya nomor 7. Saya punya adik. Lah CC nomor 3 itu kena cancer saudara. Pada saat itu kankernya itu sudah nemen, sudah stadium 4. Lalu disambangi oleh hamba Tuhan terkenal di Surabaya. Terus hamba Tuhan itu ngomong, Bu, lek ibu tidak disembuhin Tuhan gimana Bu? Cici ngomong, enggak apa-apa, aku tahu aku mau kemana. Imannya luar biasa saudara. Imannya luar biasa. Loh, hari berlanjut. Sebelum ceceku, 2 hari sebelum ceceku dipanggil Tuhan, adikku yang di Samben, saya itu asalnya Samben saudara, yang di Samben mimpi apa? Dia Cik Ngah sing sakit itu loh. Lah ngimpi, loh Cik Ngah kok duwe omah apik nang dhuwur gunung. Wih, ciami Cik, omahmu yo rupa omah kok koyo ngono. Gek kuwi piro miliar kuwi. Cik, aku pengen duwe omah koyo ngono. Dia itu mimpi seperti itu. Nah besoknya itu dia bangun, diceritaknya sampai dulur-dulur, Cik Ngah omahe wis dadi, Cik Ngah omahe wis dadi, ayo nang Surabaya, lek enggak ketututan kok. Bener saudara. Saat itu nyewa apa? Kol ke Malang, ke Surabaya, nyambangi CC. Bener saudara. Setelah dicambangi, dijak berdoa, jak apa? Besoknya dipanggil Tuhan. Amin. Saudara jangan berpatokan pada apa? Cerita saya ya. Cerita itu bisa salah, tapi imanmu itu pada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, pada saat engkau dipanggil Tuhan, pada saat tubuh jasmani ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga. Amen. Satu tempat kediaman yang tidak dibuat tangan manusia. Itu untuk saudara dan saya. Amin. Di kemuliaan Tuhan. Saudara golek Tuhan sapa sing koyo ngene. Dia anak Allah yang menjelma jadi manusia. Dia sang pencipta, harus hidup menderita, hidup hina, dihantemi, didoni dia sampai mati di kayu salib. Tujuannya ada untuk menggantikan saudara. Amin. Kita harus menghargai keselamatan yang dari Tuhan. Yang kedua, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menjadikan dunia ini seperti di surga. Firman, saudara sembahyang, Tuhan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa saudara? Sebelum saudara benar-benar masuk surga, saudara di bumi itu rasane surga di bumi. Iso ndak kira-kira? Kok meneng? Iso ndak? Bisa saudara, bisa. Loh, terus piye Pak carane? Damai itu adalah perasaan aman, tentram, tenang, tanpa intimidasi, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Saudara, dulu pernah saya saksikan ya, uripku kan hancur-hancuran ya, uripku hancur-hancuran. Aku kecantol wewe gombel, entek resik. Lu tenang, disik-sik nom, memang gitu. Ya masa apa tak tutup-tutupi. Ya, tinteknya saudara ambek Tuhan. Setiap kesalahan diampuni, tapi ada harga yang harus dibayar untuk memproses kehidupan saya. Pada saat itu saya muni, Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan saya. Urip kula suwarane nemen saudara. Pada saat itu tuh saya punya mobilnya kejual,
punya sepeda motor 5 untuk sales jual semua. Tinggal sepeda pancal 1. Itu pun malam-malam dicolong wong pisan. Jadi komplit saudara. Itu rasanya gini saudara. Untuk mengingatkan saya saudara. Tuhan itu bukan menghukum kejem menundak. Tuhan itu kayak anak itu kita gebuk supaya anak itu tahu kowe posisimu itu loh sebagai apa? Sebagai anak Allah, anak Tuhan. Kowe harus benar dalam kehidupanmu. Saudara, di dalam situ saya mencari Tuhan dengan segenap hati. 6 tahun Tuhan yang dulu saya itu ibadah di sini loh. Waktu sekolah di Malang, saya ibadah di GBIS, gereja dekat sini ya. Saya kaum muda di situ, mulai saya sama istri saya itu kaum muda di situ sampai saya lulus ke Surabaya. Pada saat saya kaum muda, itu saya rajin sekali saudara. Setiap ibadah minggu, malam minggu itu berdoa jam 10 sampai jam 3 pagi kita berdoa untuk ibadah besok. Tiap minggu saya lakukan, saya rajin sekali. Tapi setelah saya di Surabaya, rasanya ketuhanan merosot. Dan saat itu puncak-puncaknya saya jatuh dalam dosa dan semuanya entek. Saudara, saya cari Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu saudara, lambat laun pada saat pencarian saya Tuhan itu sudah menemukan saya, tapi saya meninggalkan Tuhan. Lah saya cari Tuhan dengan segenap hati, saya berdoa. Setiap hari saya berdoa 1 jam. Saudara, berdoa 1 jam ini tidak gampang loh saudara. Rungokno ya, dengar. Berdoa itu satu pelayanan yang paling sulit dari semua pelayanan. Saya bisa melayani pagi sampai sore. Kesel badan. Pulang ya wis tidur, selesai. Tapi saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan? Saya duduk saudara, karena daging saya ini terlalu kuat. Karena tubuh, jiwa dan roh. Ini jiwa, ini pikiran, perasaan melok-melok tok. Lek dagingmu itu kuat, perzinahan, percabulan, iri hati, dengki, pertengkaran. Waduh, semua yang jelek itu di daging, saudara. Keinginan daging. Lek keinginan daging itu kuat, jiwamu melok, pikiran, perasaanmu melok. Tapi pada saat engkau berdoa, haleluya Tuhan, roh yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, roh besar itu, Roh Kudus, itu semakin kuat. Kekudusan, kemuliaan, kehormatan itu ada di dalam roh. Jiwamu juga melok. Jadi yang kuat di dalam dirimu itu siapa? Dagingmu atau rohmu? Amin. Pada saat saudara berdoa, pada saat saudara baca firman, di situ Roh Kudus itu semakin kuat di dalam hidup saya. Di situ ada perubahan karakter saudara. Kembali hadirat Tuhan yang lama sudah tidak. Di situ hadirat Tuhan yang aku rasakan kembali. Amin. Pada titik tertentu ekonomiku ajur. Jur. Wis entek. Bojoku sampai nangis, "Pak, ndak ono. Ini setoran ndak ada sing disetone, ndak punya uang beras." Aku masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, seperti kata Paulus, di luar tubuh atau di dalam tubuh. Aku merasakan hidup dalam dunia roh, saudara. Damai sejahtera itu luar biasa memenuhi kehidupan saya, saudara. Damai saya itu ringan, badan saya ringan. Di situ saya mendengarkan suara Tuhan secara audible. Saya mendengarkan suara Tuhan begitu nyata. David, anakku jangan takut, engkau tak berkati Tuhan. Di situ firman Tuhan tak pegang itu sebagai rema dalam hidup saya. Dalam perjalanan hidup saya. Setelah saya mendengarkan firman itu, ekonomiku balik. Ya. Proses. Tapi firman tak cekel sampai sekarang. Amin. Amin. Karena itu janjinya Tuhan. Walaupun melewati lembah kekelaman lemus,
kesulitan apapun tetap tak pegang. Tuhan, Engkau akan memberkati aku. Pak, sampai kakiku kuat. Pada saat kakiku kuat, aku diberkati. Orang nek kakinya tidak kuat. Pendeta seniorku ngomong, Pak Alek, orang Kristen nek diberkati oke, sikile tidak kuat. Melakukan menceng, harusnya mulai omah, mulai nang tonggo. Ya ora, enak ora ngono? Akeh saudara, nek sikile tidak kuat, kita kokoh dulu di dalam Tuhan. Setelah itu diberkati Tuhan. Amin. Saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti sekarang, saudara. Saya sama istri saya berdoa bersama, baca firman, saya fellowship bersama, every day, setiap hari. Dan saya apa rasakan? Saya merasakan di dunia ini seperti di surga. Lek dhisik lek warung lek tukaran, ngamuk ora karo-karuan. Lho tenan. Apa yang dirasakne lek bendina tukaran? Ya enggak saudara. Tapi pada saat kita cari hadirat Tuhan, di situ Tuhan itu merubah. Keluarga yang hancur bisa dipulihkan. Hubungan yang jelek bisa dipulihkan. Karena bukan kue, tapi kekuatan Roh Kudus. Intinya, beri kesempatan Roh Kudus huruf besar itu berkembang di dalam hidupmu. Amin. Dan engkau hidupmu dipimpin Roh Kudus. Ojo karpe dewe. Baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Jangan bawa apa tadi? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita bisa merasakan di bumi seperti di surga kalau hadirat Tuhan ada di dalam keluargamu. Yang ketiga, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berikan Tuhan makanan kami yang secukupnya. Mencukupkan diri itu gampang Pak, susah? Allah, orang yang jawab loh. Susah. Iya orang. Padahal di dalam Ibrani 13 ayat dikatakan cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Gara-gara gak merasa cukup, manusia jatuh dalam berbagai-bagai dosa, bagai pencobaan, korupsi, nyolong, bujuk, sembarang. Jawab ora. Sekarang ini ditanyain. Katakan UMR berapa Pak di sini? Satyo ya. Hasilmu 3 juta terus ditekoni. Cukup. Wah, tidak cukup loh. Ngepres iki. Ndak tenan. Ngepres iki. Enggak cukup. Iki bayar sisone mek titik kadang sik kurang. Terus didoakno, ambek gembalamu doakno. Oh, Tuhan berkati kayak ini. Jadi latio. Jadi 6 juta saudara. Seneng ndak? Seneng. Mau hari ngono, biasanya orang tahu nek restoran, dulu nang restoran, dulu marung. Loh, mangan iki, HP ini ganti anyar, nyicilin terus 6 bulan ditekoni cukup. Ora cukup. Iki lho bayar HP sakmene, iki bayar iki sakmene, bayar iki sakmene, bayar tuku TV anyar, bayare nyicil sakmene. Cukup? Enggak cukup. Doanya piye? Yo. Doa jadi 12 juta. Seneng enggak? Seneng. Waduh, mari ngono. Papa, iki rasane sepeda motor ki anu, Pak. Wah, nas kredit mobil sing elek-elekan itu yo. Kredit mobil, kredit apa-apa. Engko 6 bulan tekoni cukup. Pas. Ayo terus no. Engko alun-alun iki lho, mbok kredit iki kok. Alun-alun alang iki lho iso dikredit. Ya ndak. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Lek sekarang sakmene yo wis dicukupne. Sing jenenge dicukupne iki yo dicukupne aja muni ora cukup, lek ora cukup nanti utang. Lek pas utang ora iso jawab, bayar terus tukaran. Anak Tuhan ndak baik. Amin.
Cukup ya? Angkat tangan. Cukup? Cukup Tuhan. Oh, haleluya. Aku seneng aku. Cukup Tuhan. Terima kasih. Kowe pelihara aku. Wong Jawa enek lho istilahnya narimo apa? Narimo artine apa? Didumi piroe terima kasih. Lah iki bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Ini ya sulit dijalani. Nek menangis dengan orang yang menangis itu gampang. Lek tonggomu enek musibah, kowe iso melok nangis Saudara. Sakno tonggomu, tapi pada saat tonggomu diberkati, disike padha sorone bertahun-tahun, terus mari ngono tonggomu diberkati iso tuku mobil, tuku TV anyar, apa neh mari ngono mobilnya digas-gas nang ngarepe omahmu. Mesti mbok rasani. Engko wis apik mesti eleke iki mbok ungkit-ungkit, mbok dirasan-rasane kono ya ora. Nek kene ndak, itu di Surabaya Saudara, tak delok nek kene apik-apik ya. Saudara, jadi anak Tuhan itu sebetulnya gak gampang Saudara. Mek hubunganmu mbek Tuhan itu sing ceket. Amin. Nek hubungannya kita itu ceket, Tuhan itu memampukan kita untuk hidup benar. Nek Saudara sembahyang ndak gelem, jadi Kristen mek seminggu pisan nek dina apa ini? Senin Selasa Rabu Kamis itu Kristen. Engko lek nang gereja shalom, waduh kowe malaikat shalom. Engko lek nang jopo pas tukaran kuwi koyo setan. Amin. Itu nek Surabaya lho Saudara, aku cerita. Nek ini enggak, nek ini. Enggak banyak. Aku lho sing ngomong banyak. Enggak ya Saudara ya. Nek Saudara emosian, Saudara tersinggungan, itu artinya Saudara hidupmu jauh dari Tuhan. Baca firman tiap hari. Firman Tuhan itu yang meneguhkan kamu. Sembahyang saat teduh, sembahyang sembah Tuhan. Itu akan membawa kita jadi berkat. Orang urip blakrak. Engko nek enek masalah kuwabe diceritani tanggane, ceritani, tukang becak diceritani kuwabe diceritani. Yo, ndane jalan keluar. Jalan satu-satunya you masuk dalam kamar. Duduk diam di kaki Tuhan. Curahkan semua keluhanmu pada Tuhan. Nanti ada jalan keluar. Amin. Lek kabeh tukang becak barang mbok ceritani ora kowe iso lepas. Tapi dari sini ndak enek. Visi pengampunan. Yo terus. Tadi apa? Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus berikan kami makanan mencukupkan diri. Sekarang mengampuni. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Mengampuni gampang atau susah? Nah, itu loh masalahnya. Susah, tapi harus jujur. Mengampuni itu susah. Butuh apa Saudara? Butuh kekuatan Tuhan. Saudara, lihat kasusnya Saudara. Lek Saudara duwe simpenan ya, terus Saudara itu diutangi 200.000 apa 500.000 terus ora dibayar. Ngono ki lho sik gampang ngampuni. Ya pendak Saudara. Sik wis gak apa-apa jijai lah. 500.000 dipek ora apa-apa ora dibayar. Tapi lek Saudara punya simpenan 1 miliar, disilih ora dibalekne angel lho kuwi. Ya pendak. Dieling-eling. Mengampuni butuh perjuangan dan luar biasa dengan kekuatan Tuhan. Nek Saudara begini, Saudara itu sadar, kita itu sadar bahwa kita harus ngampuni itu sadar. Tapi kadang kita tidak mampu. Terus Saudara masuk di dalam doa. Tuhan beri aku kekuatan untuk mengampuni dia. Beri aku kekuatan untuk mengampuni. Terus besok Saudara iso ngampuni. Enggak loh Saudara. Krungu suarane tok Saudara iso njerit loh. Ya ora. Lah Saudara, ini butuh pergumulan. Saya itu pernah ya Saudara,
koncoani berpuluhan tahun. Saya dihianati. Berdampak negatif pada saya. Saya ngampuni itu gak gampang. Setiap hari tak sebut namanya pada saat saya berdoa, sebut namanya dia, namanya bojone, namanya anaknya, namanya mantune, tak sebut kabeh everyday setiap hari supaya saya dapat mengampuni. Bergumul untuk aku dapat mengampuni. Pada saat aku plong, aku bisa mengampuni, pure tak ampuni. Aku jadi berkati luar biasa. Amin. Gak gampang, saudara. Ayo, andalno Tuhan. Segala sesuatu yang kowe ndak mampu, Tuhan yang akan memampukan. Mek, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Curhat toh. Berlama-lama dek gini, Tuhan tahu aku kilo bukan orang baik. Tuhan tahu aku itu bukan orang kuat. Tolong aku Tuhan. Sembahin Tuhan, mujio Tuhan, bacaan firman-Nya, lama-lama tuh saudara itu semakin kuat, hidupmu semakin jadi berkat. Amin. Jangan malas saudara, berdoa, baca firman. Ada satu kasus saya itu pernah denger nih khotbah hamba Tuhan Jakarta. Ada suami istri, mungkin istrinya itu kaya. Lah, dia hidup bahagia, beli rumah gede, mewah di perumahan. Lah, setiap hari dia hidup seneng ya, bahagia. Satu kali kira-kira sudah 3 tahun dia berkeluarga. Lah, sing perempuan itu pulang siang-siang, pulang ke rumah, mendapati suaminya itu selingkuh sama pembantunya. Dikonangi dengan mata kepala sendiri. Akhirnya saudara, tukaran ndak karu-karuan, saudara, bojone keluar dari rumah. Ndak stop sampai situ, saudara. Setiap sing laki, berhubungan seks sama bendaane di video, saudara. Videonya dikirim sing wedok. Itu terjadi terus sampai kira-kira 2-3 tahun. Kira-kira ibu-ibu yang ngalami ngono loro ora? Kok sing jawab titik toh? Sakit saudara, sakit. Lah pada satu kali saudara, sang istri dia tahu untuk membalut luka hatinya, si perempuan tadi datang kepada hamba Tuhan. Dia cerita nih. Kasusnya dia ceritakan. Lalu dia mendekatkan diri sama Tuhan. Untuk membalut luka hatinya itu, dia berdoa, doa malam ikut, doa apa ikut, semua doa untuk membalut dengan berdoa, baca firman. Akhirnya dia terobati dengan kasih Kristus. Amin, saudara. Nah, lalu dia dibaptis, dia jadi anak Tuhan. Lalu setelah itu 3-4 tahun, dia tahu suaminya itu hidup dengan seorang janda di sebelah rumah, tidak ngadoh ke rumah. Dan saat itu saudara tahu, sang suami itu kena stroke, saudara. Apa yang menikapot apa yang menikapot ya itu manusiawi lah. Saudara menikapot manusiawi, gak apa-apa. Satu kali kena stroke, ya kan ditinggal ambek gendakane, ya toh? Ditinggal, diulehne nek ngene mamae. Lah mamae itu lho wong miskin. Mari ngono mamae ya ora iso ngopeni no ambek anake. Terus nelpon karo bojone. Nik itu lho kokomu kena stroke. Kowe gelem ngopeni nik? Gelem ora? Lah kalau saudara menimo itu karena saudara itu memang manusia yang ngono kuwi. Logikanya enak mbok dhewe soro kon ngopeni, ya toh? Tidak mengampuni.
Nah, saat itu loh dia curhat sampai pendeta nih. Nih, penderitaanmu terlalu gede. Kowe aja takon aku. Engko lek aku ngomong terima dan aku sok suci. Kowe tekono dhewe berdoa, berpuasa. Tekon dhewe ambek Tuhan. Tak terima apa gak? Nanti keputusane kowe dhewe nih. Aku gak melok-melok. Kowe takono dhewe ambek Tuhan. Sang perempuan masuk di dalam doa puasa. Seminggu. Keputusannya apa, saudara? Diterima. Keputusannya diterima. Saudara, jujur. Lek saudara ngomong moh itu manusiawi, itu masuk akal. Tapi kalau kita logika kita, kesalahan kita itu tidak lebih kecil daripada laki-laki itu di hadapan Tuhan. Bener enggak? Bener enggak? Kesalahan kita itu tidak sekali, berkali-kali. Bahkan menyakiti hati Tuhan yang luar biasa. Kita kadang mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan selalu menerima kita. Amin. Itu butuh kekuatan Tuhan, butuh cintanya Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara di sini tidak masuk dalam pencobaan seperti itu, tapi kita bisa membayangkan cintanya Tuhan pada kita itu lebih besar dari perempuan tadi pada suaminya. Amin. Jadi pengampunan itu butuh pergumulan yang luar biasa, butuh kekuatan Roh Kudus. Yang kelima, jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan. Apa? Jangan bawa kami masuk dalam pencobaan. Pencobaan adalah keadaan sulit yang menekan, menyebabkan susah. Sudah di sini dikatakan di dalam Yakobus, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena dipikat dan diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan kelemahan, melahirkan dosa, melahirkan maut. Saudara, kita harus tahu kelemahan kita. Di sini saya tulis ini kayak si nom-nom ya saudara, ya kan ini wis tuwek-tuwek ya ora ya. Ini sing tuwek-tuwek wis gak ngono-ngonoan. Saudara, yang kita masuk dalam pencobaan ini biasanya apa, saudara? Uang. Ngerti, saudara? Mungkin tuwek-tuwek muni oleh seksi ora, Pak. Ya, aku percaya. Tapi lek uang kadang itu utang, kartu kredit, pengen, keinginan, dibuai oleh keinginan. Karena keinginan, ingin beli iki, ingin kredit iki, sehingga saudara utang apa nih, utang apa? Ngredek itu. Ya iki sing sering ngerti kabeh. Ya online. Aduh, saudara diuber-uber ngisi-ngisini, saudara. Itu saudara masuk dalam pencobaan karena keinginan saudara sendiri, bukan Tuhan. Benar enggak, saudara? Karena apa? Enggak mencukupkan diri tadi loh. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Enggak usah aneh. Wes, utang-utang barang enggak usah, stop. Kecuali sudah jelas itu untuk bisnis apa? Utang di bank jadi enggak apa-apa. Tapi enggak jelas hanya untuk mek tuku TV, ngredit apa, stop. Amin. Amin. Firman ini karena iri hati, tonggone tuku barang, kita melok-melok tuku, melok-melok ngredit, melok-melok, aduh, hancur. Ganjaran jadi orang rendah hati. Amsal mulai Sulaiman, wis tok kowe diberkati, ya itu urusanmu. Aku wis ngene sudah cukup. Amin. Itu anak Tuhan. Rendah hati. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu kata-kata bijaknya Sulaiman. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, kehidupan, kejayaan, kekayaan, dan kehormatan diberikan pada saudara semua. Amin.
Intinya dari apa toh saudara? Ini kan tadi etika kehidupan toh saudara. Intinya renungan ini semua itu apa? Mari kita itu tenanan be Tuhan. Karena dengan tenanan be Tuhan, kekuatan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Kowe tidak nanggung dewe. Kowe dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan. Kowe dimampukan untuk menghadapi semua ini. Kita tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah saat teduh. Terus kekuatan dari mana saudara bisa jadi berkat itu? Amin, saudara. Ayo saudara, mulai saat ini cari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, yang terakhir, Tuhan ngomong, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi pusatnya siapa? Engkau yang mempunyai kekuatan juga. Nggak usah lek masalah curhat ambek pendetamu tok, atau masuk dalam hadirat Tuhan, cerita sama Tuhan. Nggak usah kabeh buat ceritani. Amin, saudara. Karena dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan jangan sampai selama-lamanya. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan pada saudara dan saya. Jangan berharap pada orang lain. Aku tak cerita kono ben ditolong, aku tak cerita kono dadi guyon saudara nanti. Mbok kira wong lek mbok critani ngono seneng ta? Kadang iki mek diguyu tok, saudara. Mek diesemi tok. Iso saudara malah direndahne. Ndak usah. Masuk dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Nanti akan ditinggikan sendiri mbek Tuhan. Amin. Jangan ngobios. Apa? Jaga mulut. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Amin. Engkau lah yang punya kerajaan. Biarlah renungan sore hari ini membawa kita lebih dekat sama Tuhan, saudara. Karena jadi orang Kristen jujur tidak gampang. Saudara gampang, muni gampang kalau saudara hubunganmu dekat sama Tuhan. Itu baru saudara ngomong gampang. Karena apa? Kekuatan Roh Kudus yang Tuhan taruh itu ada di dalam diri saudara dan saya. Sehingga kita menjalani semua dengan mudah karena campur tangan daripada Tuhan. Amin. Berdoa. Saudara dekat mbak anakmu, saudara sudah sepuh gini ya. Odome saya 68 ya, 66. Nek ndelok anakku diberkati aku wis sukacita. Amin. Nek sudah umur ini sing digoleki apa? Ndelok keturunanmu diberkati. Dan doa orang benar. Nek saudara itu hidup bergaul dengan Tuhan, doamu itu ya manjur. Amin. Saudara dipakai Tuhan, anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati. Amin. Mari saudara, kita bangkitkan iman kita. Ayo cari Tuhan dengan segenap hati. Semangat cari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, siap dibentuk hingga hidupku
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima, yang kami boleh dengar. Bila firman itu boleh menjadi benih yang bertumbuh 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta David yang boleh membagikan kebenaran firman-Mu untuk buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat setiap kami yang boleh mendengar. Kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh Tuhan mampukan untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan kehendak-Mu boleh jadi bukan cuma di surga tetapi di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang boleh mencukupkan setiap kebutuhan kami, Allah yang boleh menolong setiap kehidupan kami. Tatkala kami boleh lemah, Tuhan yang boleh menguatkan kami. Tatkala kami jauh daripada Engkau, Tuhan yang boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus perkumpulan malam hari ini, berkati fellowship setiap kami, biar kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Lewat tempat ini banyak jiwa juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Dari Sandra, Tuhan memberkati pelayanannya, kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya terutama diberkati Tuhan. Nanti kita akan doa syafaat. Nanti saya minta Ibu Ana berdoa. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan untuk berdoa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau senantiasa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Kami bawa pekerjaan-Mu di seluruh muka bumi dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mempunyai pekerjaan itu ya Tuhan. Engkau bekerja dengan heran ya Tuhan. Curahkan hujan keselamatan itu, hingga banyak jiwa beroleh keselamatan daripada-Mu. Engkau tolong hamba-hamba-Mu, baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, bahkan sampai di tempat terpencil. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya umat-Mu boleh mengenal Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan yang kekal itu ya Tuhan, dan menuju kepada kehidupan yang di kerajaan surga yang Engkau janjikan itu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkaulah yang menjadi penolong kami. Engkau yang akan menolong kami umat-Mu Tuhan, untuk tetap setia iring kepadamu, untuk tetap berharap kepadamu, dan bersandar hanya kepadamu. Karena kami tahu keselamatan itu datangnya hanya di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persekutuan JIG di sini ya Tuhan. Engkau berkati dengan jiwa-jiwa yang merindukan Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan dengan keluarga Bapak Wijaya Tuhan. Dan Engkau pakai keluarga ini Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, haleluya. Tanpa Engkau tidak ada kekuatan sama sekali Tuhan. Tetapi dengan Engkau kami semua dapat mengatasinya. Dengan Engkau Tuhan, keluarga Bapak Wijaya akan beroleh kemurahan-Mu
mendapatkan berkat-berkat yang Engkau janjikan itu, bahkan kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami umat-Mu yang beribadah di sini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak David yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak cucunya, istrinya juga, seluruh keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan. Dan Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu supaya boleh disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia ya Tuhan. Bangsa Indonesia ini adalah milik-Mu juga ya Tuhan. Haleluya. Tolong Tuhan, haleluya. Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan Engkau curahkan hujan keselamatan itu Tuhan. Sehingga banyak jiwa beroleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Meskipun saat ini beberapa hamba-hamba-Mu mendapatkan tekanan-tekanan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang mendapatkan tekanan. Engkau berikan kuat oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada umat-Mu di Indonesia ini ya Tuhan, untuk tetap setia iring kepada-Mu sampai kami boleh bertemu muka dengan Engkau yang mengasihi kami. Kami yakin Tuhan, Engkau yang memanggil kami. Dan panggilan-Mu itu adalah panggilan yang indah. Panggilan-Mu adalah panggilan yang sempurna ya Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh diubahkan sebagaimana rencana-Mu. Karena kami tahu rencana-Mu itu senantiasa indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Engkaulah pendengar dari doa-doa kami ya Tuhan. Dan Engkau yang menjawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin karena Engkau imam besar kami yang akan menjawab seluruh doa kami. Karena kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mbak Ana, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta Bu Marta berdoa untuk persembahan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Berkati kami yang memberi persembahan Bapa dengan limpah berkat daripada-Mu. Ketika persembahan ini terkumpul, kiranya Kau juga akan berkati agar berguna untuk pelayanan kami di JIJ ini. Di atas semua ini ampuni salah dan dosa kami, dan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini sudah datang. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di
yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Itu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak saya. Ya, shalom. Diberkati firman Tuhan ya. Ya. Nah, hanya kenal doa Bapak kami ya. Tadi sudah dikupas habis, kita bisa mengerti lebih dalam lagi. Ya, ini perlu karena tidak bisa kita hanya cuma bisa doa Bapak kami aja, tapi tadi sudah diterangkan jelas ya. Terima kasih buat Pastor David Chandra, ini bawa keluarganya, wah sungguh luar biasa, bawa cucunya sekali. Oke, tadi sudah ada pengumumannya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah malam hari ini.
Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatanmu Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan jadi berkat spesial Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan saya berdoa Tuhan buat Pastor David Chandra Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, saya juga berdoa buat istri, anak, cucu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan berkat yang dahsyat Tuhan, agar menjadi kemuliaan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat Pastor David Chandra. Sungguh luar biasa pelayanan yang disertai dengan keluarga ini, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Persiapan buat yang doa makan, kita foto dulu ya. Doa makan dulu. Siapa? Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu itu juga diberkati dalam kehidupan kami hari pas hari. Kami berdoa juga untuk hamba-Nya